Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya ya Syekh. Pertanyaannya yang pertama, ketika jasad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam babakan syariat, ruh ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jasad ini. Tetapi roh ini agak enggan untuk masuk. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya? Ya Syekh, tolong dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ruh yang ada pada jasad, semua jasad, baik itu jasad para nabi, para wali, jasad kita, maupun ruh-ruh yang berada di hewan, jin, setan, semuanya intinya, apakah itu ruhnya sama, satukah dengan kita? Dan dia mengikuti, ruh itu apakah mengikuti bentuk jasad masing-masing orang? Apakah dia mengikuti bentuk seperti itu masing-masing orang? Atau satu sama? Nah, cuma itu mungkin yang dapat Anda tanyakan. Syekh, mohon penjelasannya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini Anda bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon untuk mengulangi pertanyaannya ya Syekh. Nama saya Nendar dari Lombok. Izin bertanya ya Syekh, terkait pertanyaan yang pertama, ketika ruh disuruh masuk ke jasad, seperti yang Anda baca di kisah-kisah, katanya agak enggan untuk masuk Syekh. Tapi saya tidak punya dalilnya Syekh, cuma itu beberapa kisahnya yang Anda pernah baca Syekh. Mohon untuk diluruskan Syekh. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah segala ruh, semua ruh yang ada pada jasad itu, apakah sama dia mengikuti bentuk jasad itu masing-masing, baik ruhnya semua manusia, ruhnya hewan, seperti itu ya Syekh. Mohon untuk dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk yang pertanyaan yang pertama, itu saya tidak temukan dalilnya bahwa roh segan atau sulit memasuki jasad. Padahal ayatnya hidup menciptakan cikal bakal jasad ini sejak dari tanah, dihidupi, disuapi, dimakani, diminumi, dijaga, dibimbing, dikasih sayangi oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan hingga menjadi buah-buahan, seluruhnya dihidupi oleh Allah. Berarti kalau sampai kepada tumbuh-tumbuhan, berarti hidup yang ada di tumbuhan itu hidupnya siapa?
Nah, ketika sudah berbuah tumbuh-tumbuhan itu, berbuah dan menghasilkan sayur mayur dan padi, kemudian dimakankan oleh hidup kepada hidup yang ada pada kedua orang tua kita. Maksudnya di sini bukan terpisah-pisah hidup itu ahad, hidup itu esa, Allah itu esa. Kemudian diperjalankan lagi setelah dimakan oleh kedua orang tua hasil dari sayuran, padi, dan buah-buahan ini dimasukkan ke kerongkongannya, dimasukkan ke tenggorokannya hingga sampai ke dalam pencernaannya. Coba perhatikan di sini. Ketika dimakan oleh kedua orang tua kita, apakah kedua orang tua kita yang memilah-milah, yang memilih saripati-saripati makanan hingga menjadi sel sperma dan sel telur, yang memilah-milah makanan menjadi daging, yang memilah-milah makanan menjadi energi, yang memilah-milah makanan menjadi darah, yang memilah-milah makanan menjadi vitamin dan imun tubuh, serta menjadi kotoran. Dan siapakah yang memperedarkan darah di dalam tubuh ayah dan bunda kita? Tentunya kan bukan ayah dan bunda kita yang mengurus persoalan di dalam tubuh. Inilah bukti bahwa hidup, bahwa badan itu bukan badannya mereka sendiri, bukan badan kita sendiri. Antara hidup dan badan itu ahad, tak terpisah. Zahir dan batin itu ahad, tak terpisah. Siapakah yang mempunyai sifat zahir batin? Apakah manusia? Selama ini kita menganggap manusianya yang punya sifat zahir batin. Maka dari itu terpecahlah hidup itu, seolah-olah hidup itu hidup sendiri-sendiri. Ada hidupnya seluruh manusia, ada hidupnya seluruh hayawan, ada hidupnya seluruh tumbuh-tumbuhan, ada hidupnya seluruh malaikat, ada hidupnya seluruh iblis dan setan, ada hidupnya seluruh jin dan sebagainya, seolah-olah Allah terpecah belah. Nah, dengan hiduplah manusia ini berkembang biak. Dengan hiduplah manusia berproses. Tanpa adanya hidup, tanpa adanya hidup, apakah orang tua kita ada? Tanpa adanya hidup, apakah diri kita ada? Nah, seluruh yang ada ini diwujudkan, diadakan oleh hidup. Dengan hiduplah cikal bakal badan ini tercipta. Maka kemudian setelah menjadi sel sperma dan sel telur, bertemulah kedua orang tua kita sehingga berubah bentuk menjadi gumpalan darah. Jika tak ada hidup sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan darah, apakah ada proses perkembangbiakan? Nah, tentunya tanpa Allah kan tidak ada proses. Tentunya tanpa hidup tidak akan mungkin dari tanah Masjidil Haram hingga Isra menjadi gumpalan darah. Tidak akan bisa, tidak akan pernah terjadi tanpa Allah yang memperjalankan, tanpa hidup yang memproses semua itu. Nah, mana mungkin
dikatakan di dalam pertanyaan Anda tadi, roh sulit, roh enggan memasuki jasad. Padahal cikal bakal jasad itu dari tanah, sejak dari tanah bersama hidup, zahir dan batin. Tanah itulah zahirnya, batinnya adalah hidup yang memperjalankan tanah tadi itu. Jadi selalu esa, sejak awal tercipta hingga menjadi gumpalan darah sampai menjadi gumpalan daging, tetap bersama-sama bersama Allah. Allahu ma'ana. Nah, ketika menjadi gumpalan daging, ditegaskan lagi, diikrarkan lagi oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku, maknanya diingatkan. Kita manusia yang membaca Al-Quran ini, kita manusia yang mengaku beragama Islam ini diingatkan kembali bahwa ketika gumpalan daging diikrarkan kembali oleh Allah, disyahadatkan kembali oleh Allah bahwa kutiupkan rohku. Jadi yang dimaksud kutiupkan rohku ini, kuhidupi badan-badan ini dengan hidupku. Jadi kelak agar kita manusia yang beragama Islam, yang sering membaca Al-Quran, agar tidak ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya. Jika di dalam hati masih ada pengakuan bahwa hidup ini hidup manusianya, maka selamanya manusia itu tidak akan pernah bertuhankan Allah, melainkan bertuhankan hawa nafsunya sendiri. Pada intinya masih kufur. Hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Inilah bukti ayat Allah, kutiupkan rohku. Kemudian setelah menjadi gumpalan daging, diperjalankan lagi, diisrokan kembali, diukirlah gumpalan daging itu sehingga digambar oleh Allah, diukir, dilukis menjadi kepala, menjadi rambut, menjadi telinga, menjadi mata, menjadi alis, menjadi hidung, menjadi mulut, diukir lagi menjadi badan, diukir lagi menjadi kedua tangan, diukir lagi menjadi kedua kaki. Nah, itulah bukti bahwa Allah lah hidup yang tidak seperti apa-apa, inilah yang menghidupi, yang menciptakan badan-badan ini. Kemudian setelah sempurna janin di dalam kandungan 9 bulan, usia 8 sampai 9 bulan, maka terlahirlah jabang bayi ini ke dunia ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, dan fitrah. Kenapa Allah kok menyebut suci? Padahal sifat suci itu adalah sifatnya Allah sendiri. Alasannya Allah menyebut seluruh bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci karena saat bayi itu tinggal di dalam surga, belum makan buah khuldi, yakni bayi masih suci dari diri manusia kita. Bayi masih suci dari pengakuan hidupku, badanku manusia. Karena
di dalam hidup dan badan bayi itu masih murni yang maha suci, yakni dohir batinnya Allah sendiri. Hidup itu batinnya, badan inilah dohir, bahwa bukti nyatanya bahwa hidup itu wujud, bahwa Allah itu wujud, ada. Badan-badan inilah buktinya. Muhammad Rasulullah itulah bukti nyatanya Allah, bukti pentajalian Allah kepada Muhammad Rasulullah, yang dicontohkan Muhammad bin Abdullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Jadi sebagai muslimin dan muslimat, contohlah Kanjeng Nabi Muhammad, menjadilah Muhammad. Maksudnya di dalam hati kita menyadari bahwa hidup ini Allah, bukan hidup pribadi Muhammadnya, akan tetapi Allah lah yang menciptakan Muhammad. Allah lah yang mentajalikan seluruh sifat-sifatnya kepada Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah sejatinya? Kalau syariatnya Muhammad Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah, contoh manusia termulia. Jadi kita mencontoh Kanjeng Nabi, jangan asal contoh dohirnya saja, jangan asal contoh syariatnya saja, jangan asal contoh gerak laku badania Kanjeng Nabi saja, akan tetapi contohlah juga bagaimana keadaan hati Nabi berkeadaan ketika sholat, bagaimana keadaan hati Nabi ketika beribadah, bagaimana keadaan hati Nabi. Pasti di dalam hati para nabi, para rasul, dan Kanjeng Nabi Muhammad, di dalam hatinya pasti mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri manusianya. Pasti mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan diri Muhammadnya di hatinya. Itulah keadaan hati para nabi dan para rasul, serta keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membawa dan bernuansakan tauhid di dalam seluruh syariat-syariatullah. Jadi sebenarnya syariat-syariat itu bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad hanya diutus Allah membawa syariatullah, yakni ya syariatnya Allah sendiri. Berupa apakah syariatnya Allah ini? Syariatullah itu adalah sejak bangun tidur sampai tidur kembali, yang ada hanya syariatullah, bukan syariatun nas. Selagi manusianya masih merasa hidup ini milik manusianya, badan ini milik manusianya, maka manusia takkan pernah bertemu dengan syariatullah. Akan tetapi pasti bertemu dengan syariatun nas, karena yang jadi Tuhan di hatinya diri manusianya sendiri di hatinya, yang selama ini merampas seluruh sifat-sifat wajibnya Allah menjadi sifat diri manusianya. Sementara Allah yang bersifat wujud, sementara Allah yang bersifat hidup, sementara Allah yang bersifat kuasa, sementara Allah yang bersifat kuat, berkehendak, berilmu, yang hidup, semuanya diakui sebagai sifat makhluknya selama ini. Inilah bukti bahwa yang jadi Allah selama ini
kita ataukah Allah? Sementara Allah kita goibkan di hati kita, sementara Allah kita tiadakan di hati kita, sementara Allah kita tiadakan kuasanya sama sekali di hati kita. Apakah begini yang dinamakan bertuhan? Nyata bukan? Keateisan diri kita selama ini nyata bukan? Bahwa selama ini sebenarnya kita beragama dan bertuhan hanyalah dusta. Yang diberagamakan dan yang dipertuhankan hanya sebatas dohir-dohirnya saja. Hatinya masih kufur, hatinya belum Islam, karena yang jadi Tuhan selama ini adalah hawa nafsunya sendiri di hatinya. Sedangkan Allah dianggap seperti makhluk. Allah ditiadakan di hati kita, Allah dimatikan di hati kita, seolah-olah Allah itu bertempat dan bersifat di dalam sifat muhalnya Allah sendiri. Jika diri kita yang wujud, maka Allah tiada, Allah Adam. Apakah iman kita seperti ini? Apakah kita terus-teruskan iman yang dan akidah seperti demikian? Apakah akidah dan iman yang demikian yang dibawa para nabi dan para rasul, serta yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW? Kan akidahnya gak begini. Akidah hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Di dalam keadaan hati Kanjeng Nabi yang ada hanya Allah. Itulah bukti di dalam seluruh syariat-syariat yang dibawa dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam ibadah dan sholat tentunya diwajibkan berniat di awal, yakni niat karena Allah Ta'ala. Akan tetapi setelah kita niat, hati kita tersesat selama ini. Hati bilang, aku sholat karena Allah Ta'ala, akan tetapi praktek hati kita tersesat, jatuh ke lembah linafsi. Ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini hidupku hamba, ini kuasaku hamba, ini syariatku hamba. Semuanya jatuh rojiun kepada hawa nafsunya. Inilah bukti bahwa selama ini kita lebih mentauhidkan diri manusia kita di hati kita. Kita lebih mengesahkan diri manusia kita di hati kita daripada mentauhidkan dan mengesahkan Allah hidup sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita. Inilah tanda bukti bahwa selama ini iman dan agama serta bertuhan kita salah. Menurut syariatnya benar, akan tetapi menurut hakikatnya, coba cek hati kita masing-masing. Adakah di dalam hati kita yang wujud Allah atau diri kita? Padahal di dalam doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya miliknya Allah. Jika hidup ini Allah, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa makhluk perbuat tanpa hayat, tanpa hidup, yang menghidupi sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini?
itu hidup yang sama. Tidak ada bedanya. Nah, Anda bertanya, apakah hidup yang ada di manusia, yang di hayawan, malaikat, semuanya itu hidup yang satu? Dalilnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Huwa, dialah hidup. Allahu, yang bernama Allah itu Ahad, Esa. Jadi esakanlah Allah, jadi tauhidkanlah hidup itu. Jangan engkau cecer hidup ini hidup yang banyak. Jadi pandanglah yang satu dari yang banyak. Pandanglah yang banyak menuju yang satu. Jadi ahadkanlah hidup ini. Jika di dalam diri manusia kita masih mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusia kita, maka hidup yang ada di orang lain dan hayawan tumbuhan seolah-olah hidup nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Maka kita tak akan pernah bisa menyaksikan hidup yang satu selama diri kita masih menjadi Tuhan di dalam hati kita. Jika di dalam hati kita belum bertuhankan Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Namun jika di hati kita sudah beragama dan bertuhan, maka jika manusia sudah memasrahkan kembali, mengabdikan kembali bahwa jiwa dan raga, dohir batin ini bukan dohir batinnya manusia, maka lenyaplah kemanusiaannya. Di dalam hati yang ada hanya Allah yang berkuasa atas masing-masing diri manusia. Bila diri kita sudah hancur lebur kembali kepada kefanaan, kembali kepada hakikat sifat diri sejati manusianya, yakni yang berada di dalam sifat muhalnya Allah. Bila Allah yang hidup, maka kita wajib berposisi di dalam sifat muhalnya, yakni Adam. Bila Allah yang wujud, pasti manusianya Adam tidak ada. Bila Allahnya yang hidup, maka matilah manusianya. Jika manusia gaib, jika manusia sudah tidak ada, jika manusia sudah mati, apakah bisa manusia menerka bahwa hidup yang di sana, hidup yang di sini terpisah-pisah? Jadi bila yang berkuasa hanya Allah di alam semesta ini, dan bila hanya Allah yang berkuasa atas hati ini, maka cerminnya Allah, maka yang dipandang pun semuanya tidak ada lain kecuali wajhullah, wajah Allah itu sendiri. Jadi yang dimaksud Allah itu bukan berwajah seperti wajah-wajahnya makhluk. Jadi yang dimaksud wajahullah itu nyatalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, oleh hidup. Tujuan kita diciptakan ke dunia ini agar bisa haulahu linuriyahu min ayatina, agar kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Segala yang ada inilah ayat-ayat Allah. Bentuk apapun yang ada di hadapan kita, bentuk manusia, bentuk hayawan, bentuk tumbuhan,
bentuk pegunungan, bentuk persawahan, bentuk lautan, bentuk langit, bentuk bumi, bentuk planet, bentuk galaksi-galaksi, semuanya adalah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah. Bila di dalam hati kita masih ciptaan yang jadi Tuhan, bila di dalam hati kita masih diri manusia kita yang jadi Tuhan, bila di dalam hati kita masih hawa nafsu yang mentuhani hidup dan badan ini, maka selamanya kita buta akan ayat-ayat Allah. Namun bagi manusia yang sudah berwalikan kepada Allah, bagi manusia yang sudah bertaubat berwalikan kepada hawa nafsunya, maka yang ada hanyalah Allah, yang nyata hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Allah. Bila diri manusia kita sudah kembali ke alam ketiadaan yang tak bisa disebut, bila diri manusia kita sudah kembali goib, awalnya goib, kembali kepada goib. Nah, yang ada hanyalah Allah lah yang menghidupi alam semesta ini. Dengan hidupnya Allah lah kita bisa menyaksikan manusia. Dengan hidupnya Allah lah kita bisa menyaksikan hayawan. Dengan hidupnya Allah lah kita bisa menyaksikan tumbuh-tumbuhan. Dengan hidupnya Allah lah kita bisa menyaksikan gunung, lautan, bumi, langit, matahari, bulan, dan sebagainya. Jadi dengan hayatullah lah terciptalah alam semesta ini. Coba kita angen-angen, coba kita tafakuri di dalam hati, coba kita hayati di dalam hati kita. Jika kita tidak bersama hidup, jika Allah tidak menghidupi manusianya, apakah kita bisa menyaksikan apa-apa yang kita saksikan selama ini? Bila diri kita tidak terlahir ke dunia ini, apakah kita bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa? Tentunya apa-apa dan siapa-siapa tidak akan pernah kita saksikan bila kita tidak hadir, tidak terlahir ke dunia ini. Jadi adanya segala apa-apa, jadi adanya segala siapa-siapa, jadi adanya segala sesuatu yang ada yang kita saksikan selama ini adalah siapa? Anda atau Allah? Karena Anda atau karena hidup? Nah, jika Anda tertidur, kira-kira Anda bisa menyaksikan alam semesta ini. Nah, ketika terbangunlah Anda bisa menyaksikan alam semesta ini. Inilah bukti bahwa Allah itu wujud. Jadi wujudnya Allah bukan seperti wujudnya segala ciptaannya. Allah tidak seperti apa-apa dan tidak serupa dengan apa-apa dan siapa-siapa, akan tetapi Allah lah pencipta yang ada. Allah lah hiduplah pencipta apa-apa dan siapa-siapa. Karena dengan hiduplah kita semua tahu apa-apa dan siapa-siapa. Dengan hiduplah kita berilmu. Dengan hiduplah kita bisa berdaya upaya. Dengan hiduplah kita bisa berkuasa. Dengan hiduplah kita bisa melihat. Dengan hiduplah kita bisa mendengar. Dengan hiduplah kita bisa bercakap-cakap. Jadi seluruhnya itu adalah sifat siapa?
sifat Allah kah atau sifat diri manusia kita? Sementara diri manusia kita sejatinya tak hidup. Nah, jadi memandang semua itu tergantung makom hati kita masing-masing. Masih duduk di syariatkah atau sudah duduk di hakikatnya? Masih duduk semanusianya sebagai Tuhan atau sudah bertuhankan kepada Allah di hatinya? Sesuai makomnya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memahamkan pada khususnya saya pribadi dan kita semua. Semoga selalu hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.